Selamat malam teman-teman semua, selamat malam juga Ibu Rizka Tiara Maharani selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar arsitektur. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai kajian arsitektur dalam aspek function, form, and form follow function. Berikut ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Dianus Arthur. Yang kedua ada Ahmad Fauzan Fatur Rahman. Yang ketiga Farisi Panani Rindu Robi Habibi. Yang keempat Olivia Azhara. Dan yang kelima Sultan Ahmad Dahlan. Aspek yang pertama yang akan saya bahas di sini yaitu definisi dari form follow function. Apa itu form follow function? Form follow function memiliki arti desain yang memiliki perhatian yang besar terhadap fungsi ruang, yang didapatkan dari pola aktivitas penghuni, memiliki perhatian yang besar terhadap material bangunan, serta digunakan untuk mendapatkan hasil akhir atau estetika yang diinginkan. Selanjutnya, function follow form. Apa itu function follow form? Function follow form merupakan sebuah prinsip desain dalam arsitektur dan desain industri yang menggambarkan bagaimana bentuk atau tampilan suatu objek seharusnya mencerminkan atau mengikuti fungsi atau tujuan utamanya. Prinsip ini menekankan bahwa desain suatu objek sebaiknya didasarkan pada kebutuhan fungsionalnya. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Eiffel Tower. Menara Eiffel Tower dibangun antara tahun 1887 dan 1889 sebagai pintu masuk Exhibition Universelle, yaitu pameran dunia yang merayakan seabad revolusi Perancis. Menara Eiffel yang bangunannya tertinggi di Paris dengan tinggi 324 meter. Ukuran pondasinya yang berbentuk persegi adalah 120 meter. Bangunan ini hampir seluruh terbuat dari baja dengan berat kira-kira 7.300 ton. Menara Eiffel dinamai menurut perancang dan pembangunannya, yaitu seorang insinyur bernama Gustave Eiffel. Kemudian ialah analisa struktur Eiffel Tower, yaitu form follow function. Yang pertama ialah bahan bangunan. Bahan bangunan Menara Eiffel terbuat dari baja yang totalnya terdapat sekitar 18.038 bagian baja yang dihubungkan oleh sekitar 2,5 juta baut. Yang kedua ialah tinggi Menara Eiffel, yaitu memiliki sekitar 330 termasuk antena, dan adalah struktur buatan tangan tertinggi di dunia ketika pertama kali dibangun tahun 1889. Yang ketiga ialah analisa struktur Eiffel Tower, yaitu tingkatnya. Menara ini memiliki 3 tingkat yang dapat diakses oleh pengunjung. Tingkat pertama berada pada ketinggian 57 meter, tingkat kedua pada 115 meter, dan yang terakhir yang ketiga adalah 276 meter. Yang keempat ialah desain struktural. Menara Eiffel berpotongan membentuk jaring-jaring segitiga yang kokoh. Desain segitiga ini memberikan ketahanan struktural yang sangat baik. Perkenalkan, nama saya Sultan Ahmad Dahlan Salam. Di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Oke, yang akan saya jelaskan analisa struktur Eiffel Tower, yaitu warna. Menara Eiffel awalnya dicat merah bata, namun saat ini menara dicat dengan warna Eiffel Tower Brown yang merupakan warna coklat tua yang khas. Antena memiliki antena komunikasi di bagian atasnya yang digunakan untuk penyiaran televisi, radio, dan komunikasi nirkabel. Analisa fungsi Eiffel Tower. Tujuan wisata Menara Eiffel Tower menjadi simbol Paris dan Perancis. Ribuan pengunjung dari seluruh dunia datang untuk mengunjungi menara ini setiap tahunnya. Yang kedua ada ketahanan struktural. Struktural baja besi yang kuat memungkinkan menara ini bertahan sebagai ikon kota Paris dalam lebih 1 abad. Oke. Yang ketiga, transparansi dan komunikasi. Selama beberapa tahun, Menara Eiffel telah digunakan sebagai menara pemancar dan komunikasi. Yang keempat adalah pusat acara dan perayaan. Menara Eiffel sering digunakan sebagai alat belakang dan pusat perayaan untuk berbagai acara penting, yaitu seperti perayaan Tahun Baru. Saya Ahmad Fauzan Fatur Rahman. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Adapun sejarah Royal Plaza. Royal Plaza adalah sebuah pusat perbelanjaan yang terletak di Surabaya. Pusat perbelanjaan ini memiliki sejarah panjang yang dimulai pada tahun 1969. Awalnya, Royal Plaza adalah pusat perbelanjaan pertama di Indonesia di kota Surabaya dan menjadi salah satu destinasi belanja yang terkenal.
Selama bertahun-tahun, Royal Plaza Surabaya telah menjadi ikon perbelanjaan di Surabaya dan menjadi salah satu tempat favorit bagi penduduk setempat maupun wisatawan. Pusat perbelanjaan ini menawarkan berbagai merek dan produk serta berbagai kegiatan hiburan untuk pengunjungnya. Perkenalkan, nama saya Olivia Zara. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai analisis fungsi function follow form di Royal Plaza Surabaya. Jadi yang pertama, bangunan ini memfasilitasi berbagai toko dan restoran serta fasilitas hiburan. Kemudian selanjutnya juga memfasilitasi para penyewa toko. Yang ketiga, ada sebagai fasilitas hiburan bagi para pengunjung. Dan yang terakhir sebagai manajemen dan operasi. Kemudian ada analisa struktur. Yang pertama, ruang penjualan. Bagian utama dari arsitektur ini adalah ruang penjualan. Dan yang kedua adalah restoran dan fasilitas kuliner sebagai pusat perbelanjaan. Yang terakhir ada fasilitas hiburan. Dan ini ada dokumentasi kegiatan kita mengunjungi Royal Plaza Surabaya. Baik, terima kasih. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang siapa? Hah? Setelah itu